Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Dipicu dendam, seorang pria di Merauke membunuh rekan kerja. Cuaca buruk, sebuah perahu di Mimika terbalik, 2 penumpang hilang. 928 personel gabungan di Mimika siap amankan tempat pemungutan suara pada 14 Februari. Agus akhirnya mendekam di penjara Polres Merauke. Ia menghabisi nyawa teman sejawatnya di salah satu perusahaan di distrik Eligober, Merauke, Papua Selatan. Agus dan korban selama ini berselisih. Tersangka rupanya menyimpan dendam karena korban pernah mengancam akan membunuhnya. Menurut pengakuannya, Agus menunggu kesempatan untuk menjalankan rencananya. Ia menunggu korban pulang dari salah satu bank di Merauke. Belum sempat korban turun, tersangka langsung melayangkan parangnya ke tubuh korban hingga jatuh dan bersimbah darah di jalan raya. Usai menghabisi korban, Agus lalu menyerahkan diri ke polisi. MY selesai menyetor uang di Bank Papua unit simpati distrik Eligober dan hendak kembali ke mes karyawan PT AMP Abdeling 6 PT APM, PT APM ya, dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada saat tiba di TKP, saudara MY melihat korban SBY sudah tergeletak di tengah jalan dan bersimbah darah. Karena takut, saudara MY melanjutkan perjalanannya dan kurang lebih 150 meter dari TKP, saudara MY bertemu dengan saudari A yang dengan ketakutan berusaha memberhentikan kendaraan saudara MY dan menyampaikan bahwa korban sudah melakukan kekerasan dengan sebilah parang oleh pelaku. Saudari A melarikan diri, kemudian saudari MY membawa saudari A ke mes, kemudian menyampaikan kepada pelapor untuk ke kantor polisi melaporkan adanya kejadian tersebut. Kemudian selanjutnya pelapor ke Polsek Bukul guna melaporkan tindak pidana yang terjadi. Polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain parang dan sepeda motor yang digunakan korban. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Merauke. Ia diancam hukuman penjara 15 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga hari ke-6, tim SAR belum menemukan kapten kapal Bayu Sentosa 3 yang hilang setelah kapal tersebut terbakar di sambar petir pada Minggu lalu di perairan Mimika. Tim SAR bahkan belum bisa memastikan posisi korban sehingga menyulitkan proses pencarian. Apalagi cuaca tidak mendukung pencarian akibat hujan deras, angin kencang, dan gelombang tinggi. Kapal KM Bayu Sentosa 3 yang terbakar di wilayah perairan Amar dengan 13 penumpang, 1 orang dalam pencarian dan 12 orang sudah dievakuasi ke Dulu dengan selamat. Untuk operasi SAR hari ini pencarian masih nihil. Untuk kendala utama yang dialami oleh tim SAR gabungan adalah cuaca, tinggi gelombang yang mengakibatkan pencarian tidak maksimal. Bahkan tim yang melaksanakan operasi hari ini tidak sampai ke lokasi karena kapal yang kami gunakan tidak sanggup untuk tembus atau melewati
gelombang yang ada di perairan Timika dan sekitarnya. Kapal Bayu Sentosa 3 membawa 13 penumpang saat mencari ikan di perairan Timika. Tiba-tiba kapal disambar petir dan terbakar. 12 penumpang kapal berhasil menyelamatkan diri ditolong kapal nelayan lain. Namun naas menimpa kapten kapal Cheng Neng yang berusia 48 tahun hingga hari ke-6 belum ditemukan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Perahu cepat berpenumpang 3 orang terbalik dihantam gelombang tinggi di Muara Omauga, Mimika, Papua Tengah. 2 orang hilang dan 1 orang berhasil menyelamatkan diri. Perahu cepat itu bertolak dari Mimika menuju ke Kampung Manasari, namun di tengah perjalanan dihantam gelombang tinggi. Longboat double engine yang mengalami kecelakaan. Kemudian 3 orang penumpang, 1 orang penumpang ditemukan dalam keadaan selamat dan 2 orang dalam pencarian di sekitar perairan Uriri. Untuk operasi SAR hari ini tadi sampai jam 6.00 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore menjelang malam, tim baru kembali setelah tim melaksanakan operasi pencarian di daerah Uriri. Menurut informasi yang kami dapat bahwa ada beberapa orang yang memanggil dari daratan, namun setelah tim sampai ke sana tidak ada tanda-tanda longboat maupun orang yang ada di sana, dan cuaca hari ini cukup buruk. Bahkan tadi rubber boat yang kami gunakan, tim SAR gabungan gunakan dalam hal ini Basarnas Timika sempat hampir terbalik karena cuaca hari ini memang kurang mendukung untuk operasi pencarian. Kemudian jam 6 tim kembali dan operasi hari ini masih nihil. Dan tim sedang mempersiapkan diri, besok operasi SAR akan dilanjutkan kembali. Dalam pencarian, tim SAR kesulitan karena cuaca buruk. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Flu babi saat ini tengah menyerang Kabupaten Mimika. Banyak ternak babi yang mati dan membuat warga cemas dan ketakutan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mimika harus menyediakan lahan kosong untuk menguburkan babi. Namun pemerintah kesulitan mencari lahan karena sebagian warga menolak. Saat ini pemerintah sudah mendapatkan lokasi yang layak dan berharap warga tidak sembarangan lagi membuang bangkai babi. Pemerintah telah membagikan puluhan serum konvalesen untuk daya tahan tubuh kepada warga Timika yang memiliki ternak babi. Selain serum konvalesen, pemerintah juga menyediakan alat suntik untuk peternak. Untuk mendapatkan serum dan alat suntik, warga harus mendaftarkan diri beserta jumlah ternak miliknya ke Dinas Peternakan Hewan Mimika. Mereka yang buang-buang ini itu akibat tidak ada lahan, ya. Dia nggak punya lahan sendiri. Kalaupun dia punya lahan sudah terbatas, ya. Kemudian kita dinas punya lahan juga kan ditolak. Nah, padahal sebetulnya kalau kita melihat dari luasan tanah itu kan masih representatif lah, masih itu bisa, dan itu kan juga jauh daripada orang buang, iya kan? Orang sudah buang-buang, orang sudah buang-buang, sudah di mana-mana. Buang itu kita tanam, ya. Kita sudah tanam aman kan, supaya tidak ada lagi penyebaran ini. Mereka tidak melihat sih. Kalau cuma mereka melihat, kalau mereka mau lihat kan itu berbuka, kemudian dengan kedalaman tertentu, kemudian kita kasih disinfektan di situ. Sebelum babi masuk itu disemprot dengan disinfektan. Pada saat masuk juga disiram dengan disinfektan. Kemudian ditutup lah. Sekarang apa lebih bahaya yang dibuang? Kemudian kalau tidak, anjing makan, burung makan juga, kemudian dia bawa, iya kan, lebih parah. Kita masih tetap pemberian serum, ya, jadi kita masih maksimalkan pemberian serum, disinfektan, karena ingat, virus ini tidak ada obatnya, tidak ada vaksinnya.
Yang kita bisa lakukan adalah kita berupaya kita memutus rantai penyebarannya, kita memutus dengan disinfektan, kemudian kita memberi antibodi untuk babi itu dengan serum konvalesen, kemudian kita pemberian vitamin. Saat ini tercatat jumlah ternak babi di Kabupaten Mimika yang mati terserang virus flu babi mencapai sekitar 500 ekor. Atau setiap hari 3 hingga 6 ekor babi mati terserang virus. Dinas Peternakan berpesan kepada peternak babi di zona hijau atau zona aman agar selalu menjaga kebersihan kandang serta rajin menyemprotkan disinfektan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengambil langkah antisipasi penularan flu babi yang saat ini tengah merebak. Untuk itu, tim terpadu dikerahkan di Bandara Mopah untuk mengawasi ketat setiap barang bawaan penumpang. Bandara salah satu pintu masuk ke Merauke yang bisa menjadi salah satu pintu masuk penyebaran virus. Petugas memeriksa satu persatu penumpang yang datang dari Kabupaten Timika yang merupakan kabupaten paling terdekat dengan Merauke. Selain itu, Pemprov Papua Selatan saat ini sedang mengirim tim ke Timika untuk memantau terkait dengan penularan flu babi. Ada koordinasi juga antara pihak karantina Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Mimika juga, supaya pergerakan orang, barang dari Timika ke Asmat dan sebaliknya supaya diawasi dengan baik. Sudah kita lakukan koordinasi. Mudah-mudahan koordinasi yang kita lakukan dapat dilaksanakan di lapangan dengan baik. Flu babi yang terjadi di Timika, kita sudah mengirim tim dokter kita ke Timika untuk melakukan pengamatan langsung dan berkoordinasi dengan tim pusat untuk mendapatkan informasi tentang sebab-sebab yang mengakibatkan terjadi flu babi tersebut dan mengakibatkan banyak ternak babi yang mati, dan juga bagaimana cara-cara pencegahannya sudah kita sampaikan secara resmi melalui surat resmi Gubernur Provinsi Papua Selatan kepada semua bupati dan semua kepala dinas di wilayah Provinsi Papua Selatan. Kita harapkan ini dapat membantu mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit flu babi di wilayah kita. Terima kasih. Sudah ada kira-kira peringatan atau warning untuk pihak warga yang bawa ataupun yang mungkin dari kawasan Timika untuk warning untuk tidak membawa hal-hal yang dari sana, Pak? Ya, sudah kita lakukan bersama imigrasi dan karantina. Juga kita sudah lakukan sosialisasi dan dialog interaktif melalui radio kemarin di RRI Merauke dan juga melalui media-media sosial yang ada. Pemerintah Papua Selatan saat ini juga melakukan penyuluhan terhadap warga yang memiliki ternak babi agar mereka mengetahui gejala hewan mereka terjangkit flu babi sehingga bisa segera ditangani. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Hujan yang mengguyur Merauke, Papua Selatan menyebabkan perayaan Imlek di Merauke, Papua Selatan kurang meriah. Suasana Imlek di Wihara Arya Dharma yang terletak di Jalan Trans Wasur Merauke sepi. Sebagian umat terpaksa membatalkan rencana merayakan Imlek di wihara ini akibat hujan deras yang turun seharian. Sejak dibuka pada pukul 6 pagi, hanya ada 1 atau 2 orang umat yang datang beribadah. Lalu setelah itu mereka pulang. Suasana perayaan Imlek menjadi tidak terasa. Namun sebagian yang datang berharap perayaan Imlek tahun ini akan membawa berkah bagi setiap orang, khususnya di tahun Gajah Kayu. Ya, mengenai ini tahun ini ya mudah-mudahan semua lancar-lancar lah. Ya toh semua kita 2004 ini supaya kita semua ya sehat-sehat gitu aja. Kendati tidak seramai tahun lalu, atraksi barongsai tetap digelar untuk memeriahkan Imlek tahun ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemungutan suara tinggal beberapa hari lagi. Polres Mimika melaksanakan apel gelar pasukan pengamanan pemilu. Apel berlangsung di Polres Mimika, Mil 32, Jalan Agimuga.
Pasukan pengamanan pemilu terdiri dari anggota Polri dan TNI yang berjumlah sekitar 928 personel, yakni 438 anggota Polres Mimika, 400 anggota TNI, dan 90 Brimob. Mereka nanti akan dibagi untuk mengamankan proses pemilihan umum di sejumlah distrik di Mimika. Yang tujuannya jelas untuk mengecek kesiapan terakhir, ya baik itu personil maupun sarana prasarana. Khususnya perlengkapan perorangan dari masing-masing personil yang nantinya akan bergeser ke TPS-TPS. Kemudian untuk jumlah personil yang kami libatkan, ya terkhususnya untuk pelaksanaan kegiatan pemungutan suara, itu personil gabungan kami dengan rekan-rekan TNI, ya untuk kami Polres itu berjumlah 438. Kemudian di backup oleh rekan-rekan TNI, ya baik itu yang BKO maupun yang organik, itu sebanyak 400 orang. Kemudian dari teman-teman Brimob, Batalion B Pelopor, itu sejumlah 90 orang. Ya itunya nanti yang akan kami geser untuk melakukan pengamanan di TPS-TPS yang sudah ditentukan. Ya kemudian untuk pemetaan wilayah, ya seperti kami sampaikan sebelumnya, jadi kami sudah mengklasifikasikan wilayah-wilayah mana yang termasuk kategori kurang rawan, yang rawan, kemudian yang sangat rawan. Yang sudah barang tentu nanti seiring dengan pola pengamanan yang akan kita lakukan. Jadi masing-masing daerah memiliki karakteristik masing-masing, jadi treatment pola pengamanannya juga masing-masing. Jadi tidak disamakan antara yang kurang rawan dengan yang rawan, itu yang jelas kan pasti treatmentnya ataupun pengelolaan situasinya berbeda-beda. Kapolres Mimika berpesan kepada personel yang bertugas mengamankan TPS agar menjunjung tinggi profesionalisme serta netralitas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Mimika mulai mendistribusikan logistik ke daerah terpencil. Logistik surat suara dan bilik suara didistribusikan ke wilayah pegunungan dan pesisir pantai Mimika yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara. Logistik yang didistribusikan serentak yakni kotak suara serta surat suara dan peralatan lainnya yang akan digunakan saat pemungutan suara pada 14 Februari mendatang. Proses pendistribusian dimulai dari penampungan logistik di gedung MNM Yoware Timika menuju bandara, kemudian diangkut menggunakan pesawat. Hari ini kita distribusi khusus untuk distrik Alama. Dan kemarin dengan pleno bahwa distrik-distrik terjauh seperti pesisir pantai, gunung itu diutamakan. Dan sebentar jam 12 setelah makan siang, jam 2 ke atas itu kita antar untuk pesisir pantai. SOP-nya ini sudah semua stakeholder kita libatkan. Dalam hal ini khusus untuk distrik Alama, berdasarkan surat masukan dari masyarakat dan toko-toko bahwa itu hanya dikawal khusus oleh masyarakat, toko, pihak gereja yang akan masuk ke daerah Alama, dan Hoya. Kalau di tempat lain itu tetap pengamanan. Itu karena ada surat masuk dari masyarakat. Masyarakat menginginkan ya, dengan kesepakatan dari berbagai macam tokoh dengan berbagai macam pertimbangan, ya, kita ambil langkah tengah. Dengan tujuan tanggal 14 Februari 2024 terlaksana pemilu secara nasional. Jadi yang diantar sekarang itu 75 kotak suara. Distribusian logistik pemilu, ya terkhususnya yang di daerah pegunungan. Nah, kemudian untuk besok kita lanjutkan lagi berkaitan dengan pendistribusian logistik pemilu untuk lanjutan daerah pegunungan dengan pesisir. Ya, kemudian untuk yang lainnya sambil berjalan ya kita maksimalkan ya paling tidak semuanya terdistribusi tepat waktu, ya, tidak ada keterlambatan. Terdapat sejumlah distrik di Mimika yang sulit dijangkau, sehingga KPU mengantisipasinya dengan mengirim terlebih dahulu agar tidak terlambat saat pencoblosan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.
harga ayam potong di Merauke mulai melonjak. Pedagang ayam di Pasar Rawamangun Merauke mengatakan rata-rata harga ayam naik 5 hingga 10 ribu rupiah per ekor. Menurut pedagang, kenaikan harga ayam dipicu harga pakan ternak ayam mahal, sehingga banyak peternak sementara waktu tidak melakukan pembibitan, berimbas pada stok ayam di pasar berkurang. Naiknya 10.000, kadang naik 5.000 per ekor. Kenapa sampai bisa begitu, Bang? Iya. Kenapa sampai bisa begitu naik begitu? Karena pengaruh pakannya naik. Pakannya naik ya. Bukan karena pengaruh Imlek ini, mau Imlek ini. Tidak juga, aman saya kalau harga ayam sama aman sama. Masa ya. Tapi sudah berapa hari kenaikannya itu yang segitu? Sudah berapa lama? Baru-baru saja ini karena baru ayam kosong jadi harga naik toh. Barang kosong sekarang saya semuanya lagi yang panen jadi begitu sudah. Itu tergantung jumlah ayam saya, kalau banyak yang panen ya harganya murah, kalau kurang yang panen harganya naik. Sebaliknya, warga bisa mencari alternatif dengan menggantikannya dengan daging sapi. Harga daging sapi tetap stabil berkisar Rp130.000 per kilogram. Namun minat orang untuk membeli daging sapi kurang, sehingga banyak daging sapi di tangan pedagang yang tidak terjual. Standarnya masih berapa, Pak? 130 per kilogram. Per kilogram, untuk 1 kilonya ya? Per kilogram. Nah, kalau untuk saat ini, atensi masyarakat minat untuk beli daging seperti apa? Kalau sekarang ini masih kurang. Pedagang berharap harga stabil, sehingga pembeli semakin ramai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat perayaan Hari Pers di Merauke, Kapolres Merauke berharap wartawan bekerja profesional. Kapolres Merauke AKBP Iketut Suwarnaya saat bertemu dengan seluruh wartawan Merauke meminta media netral dalam pemilu dan memberitakan berita positif. Kepada masyarakat, yaitu salah satu melalui rekan-rekan menyampaikan informasi yang up to date, kemudian secara fakta, data, dan memberikan edukasi, kemudian sebagai informasi, hiburan, dan sebagainya. Termasuk sebagai lembaga kontrol. Lembaga kontrol mewakili masyarakat. Nah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini sudah bersinergi sangat baik dengan teman-teman dari pihak Polres, ya, polisian, mungkin teman-teman kan sudah berpuluh-puluh tahun di sini. Tahun ini kita berharap bahwa teman-teman yang bekerja di lapangan harus lebih kreatif lagi dan tentunya lebih sungguh-sungguh. Dan di masa peliputan pemilu tahun 2024 ini tentunya kita berharap bahwa penulisan berita yang berimbang dan balance tentunya akan kita lakukan. Dan kita berharap juga kekompakan teman-teman di lapangan, dan tentunya di hari momen pers nasional tahun ini juga kita berharap bahwa semua komponen masyarakat dan instansi yang ada di Provinsi Papua Selatan dapat mendukung sepenuhnya kerja-kerja wartawan di lapangan. Kapolres juga berharap media membantu mengawasi jalannya pemilu agar pemilu tahun 2024 berjalan lancar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.